Halo anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar tentang PPKN, makna sila kedua Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menyimak penjelasan Ibu Guru, Bu Guru berharap kamu dapat memberikan contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Anak-anak, sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan rantai emas. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi Ibu Guru sudah katakan bahwa rantai ini adalah lambang dari sila kedua, yaitu rantai emas yang berbentuk lingkaran dan segi empat, berbentuk lingkaran dan segi empat. Ini mempunyai maksud ya anak-anak. Lingkaran itu melambangkan jenis kelamin perempuan, sedangkan segi empat itu melambangkan jenis kelamin laki-laki. Karena manusia itu terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian rantai ini saling berkaitan satu sama lain. Artinya adalah setiap manusia itu saling membutuhkan. Baik laki-laki maupun perempuan itu saling membutuhkan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri anak-anak, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi, maksud dari lambang sila kedua ini ya, rantai berkaitan itu adalah setiap manusia saling membutuhkan dan tetap harus bersatu agar semakin kuat. Demikian. Selanjutnya, makna dari sila kedua Pancasila adalah 1. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan derajat manusia. Baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban serta derajat yang sama di hadapan Tuhan. Anak-anak ya, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi kita tidak boleh memandang manusia itu meskipun berstatus rendah atau tingkat ekonominya yang rendah, kita tidak boleh memandang manusia itu sebelah mata. Tidak boleh mengejek-ngejek orang lain dengan kekurangannya. Karena di hadapan Tuhan, manusia itu sama, ya, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu makna dari sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tenggang rasa. Anak-anak, kita perlu saling menumbuhkan rasa tenggang rasa kepada sesama manusia. Terlebih lagi jika sesama manusia itu sangat membutuhkan pertolongan kalian. Dan selanjutnya, membela kebenaran dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Anak-anak, makna sila kedua ini salah satunya yaitu membela kebenaran. Kita harus berani membela kebenaran. Kita tidak boleh takut jika kita benar. Dan kita juga tetap harus mengatakan salah jika memang itu salah. Itu yang namanya adil anak-anak. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama contohnya adalah membantu orang lain dengan ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa pamrih artinya tanpa mengharapkan imbalan. Nah, yang kedua, membagi tugas dengan adil ya. Di rumah itu biasanya ada anggota keluarga dan masing-masing anggota keluarga itu memiliki perbedaan kekuatannya ya. Misalnya papa, mama, adik, kakak, adik-adikmu yang masih kecil, tentu saja dia pembagian tugasnya jauh lebih ringan dibandingkan kamu yang sudah besar. Seperti itu contoh sederhananya anak-anak. Kemudian di dalam kelompok tugas sekolah misalnya, kita harus membagi tugasnya dengan adil. Misalnya
tidak hanya berpatokan kepada satu orang saja dalam kelompok, tetapi berbagi tugas. Misalnya mencari jawaban di buku ketika kamu diberi tugas oleh ibu guru, ya. Itu. Kemudian penerapannya lain ya adalah memberi sumbangan pada orang lain yang membutuhkan atau pada korban bencana alam ya anak-anak, dan itu sering sekali dilakukan di sekolah kita, bukan? Kita selalu mengadakan aksi-aksi sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya untuk korban bencana alam ya, bisa saja disalurkan kepada panti asuhan, panti jompo ya, seperti itu anak-anak. Jadi nggak mesti harus korban bencana alam. Nah, sila kedua ini mengajak kita untuk senantiasa berperilaku baik dan mulia sesuai dengan bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih, ini ulasan Ibu Guru. Kiranya dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran PPKN, khususnya makna sila kedua Pancasila. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.